Ketika musim dingin tiba, burung-burung akan terbang ke selatan mencari tempat yang lebih hangat. Seekor burung yang terlalu asik bermain lupa untuk segera bergerak ke selatan. Ketika sadar, cuaca sudah semakin dingin. Dia mencoba terbang secepatnya ke arah selatan. Namun kencangnya angin dan dinginnya salju membuat sayap-sayapnya kaku. Dan seketika itu juga si burung kecil jatuh kaku di tanah. Kedinginan dan hampir tak mampu merasakan apapun karena kaku membeku. Tiba-tiba ada seekor sapi yang berjalan mendekatinya, dan entah sengaja atau tidak, sapi itu membuang kotoran tepat di atas tubuh si burung kecil yang sedang kaku kedinginan. Seketika itu juga burung kecil itu mencium aroma menyengat, namun sekaligus rasa hangat dari kotoran sapi yang membuat tubuh dan sayapnya tak lagi kaku. Dia mulai bisa bergerak dan mulai berkicau ria. Mendengar kicauannya, ada seekor kucing yang menghampiri burung itu. Melihat burung itu sedang tertimbun kotoran sapi, kucing itu segera menariknya keluar, membersihkannya dari kotoran sapi yang lengket di badannya. Dan setelah itu, segera si kucing itu menyantap burung yang malang. Moral of the story: tidak semua yang menjatuhkan kotoran di atasmu sedang menjahatimu, dan tidak semua yang mengeluarkanmu dari kotoran sedang menolongmu. Jika sedang tertimpa hal yang tidak menyenangkan, janganlah banyak ngoceh, karena tidak akan membantu apa-apa. Hidup seringkali menempatkan kita seperti kisah yang dialami oleh burung kecil tadi. Hal-hal yang kita anggap tidak menyenangkan, negatif, merugikan, terkadang pada akhirnya membawa kita pada situasi yang lebih baik. Demikian pula sebaliknya, hal-hal yang kita pandang positif, yang kita pandang menguntungkan, yang kita pandang menyenangkan, membahagiakan, terkadang malah pada akhirnya menempatkan kita pada posisi yang kurang menyenangkan dan kurang menguntungkan. Hidup kita ini terdiri dari rangkaian titik-titik peristiwa, di mana ketika kita harus melalui satu titik ke titik lainnya, terkadang kita belum bisa memahami kenapa semua peristiwa atau kejadian itu harus kita alami. Nanti setelah kita melalui semuanya dan kita menengok ke belakang, biasanya kita baru menyadari, oh ternyata semua yang terjadi pada diri saya itu diperlukan. Semua yang terjadi pada diri saya itu adalah satu pelajaran yang harus saya lalui, yang maknanya baru kita pahami setelah semuanya terlewati. Sebab makna dari setiap kejadian, makna dari setiap peristiwa dalam hidup kita baru bisa kita ketahui kelak setelah kita menarik garis ke belakang antara satu peristiwa yang terjadi saat ini dengan rangkaian peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Anda dan saya tidak pernah bisa merangkai peristiwa itu ke depan. Itulah sebabnya kita seringkali mudah marah, kecewa, patah karena kejadian yang kita anggap tidak menyenangkan. Dan sebaliknya pun kita seringkali mudah terlena di dalam sukacita, di dalam satu kesenangan, di dalam satu keberhasilan, atau di dalam satu hal yang kita pandang positif tanpa kita mengetahui apa dampaknya kelak. Seperti kisah inspiratif berikut ini yang menunjukkan pada kita bagaimana setiap kejadian yang terjadi pada diri seseorang, bagaimana setiap orang yang hadir dalam diri seseorang, makna dari mereka, makna dari kejadian maupun kehadiran orang tertentu dalam hidup kita benar-benar baru bisa kita pahami setelah semuanya kita lalui. Seperti apa kisahnya? Kita lihat berikut ini. Steve Jobs mendirikan Apple setelah memajukannya dan akhirnya menjadikannya perusahaan yang hebat. Steve merekrut seorang CEO yang bernama John Sculley. John Sculley inilah yang pada akhirnya mengkudeta Jobs dengan meyakinkan Board of Director bahwa mereka lebih membutuhkan sosok dirinya daripada seorang Steve Jobs. Marah, kecewa, dan merasa dikhianati, akhirnya Steve Jobs harus meninggalkan perusahaan yang dirintis olehnya. Tahun 1985, Steve Jobs resmi meninggalkan Apple. Setelah meninggalkan Apple, tahun 1986, Steve mendirikan perusahaan bernama Next dan membeli sebuah perusahaan bernama Pixar dari George Lucas. Pada awalnya, Pixar ini tertatih-tatih, namun keberhasilannya dalam digital animasi yang melahirkan karya-karya animasi seperti Toy Story membuat Pixar sukses besar, dan akhirnya pada tahun 1995 berhasil menjual sahamnya dengan harga yang tinggi di bursa saham dan menjadikan Steve Jobs seorang bilioner. Perlu dicatat bahwa Steve Jobs menjadi bilioner bukan karena Apple yang kita kenal, namun oleh Pixar yang dibelinya karena dia disingkirkan dari Apple pada tahun 1985.
Sedangkan perusahaan Next yang didirikan olehnya setelah keluar dari Apple, pada akhirnya perusahaan ini diakuisisi oleh Apple karena Apple membutuhkan operasional sistem yang dimiliki oleh Next. Akuisisi ini sekaligus membawa Jobs kembali ke Apple setelah 11 tahun meninggalkannya bersama dengan teknologi yang dibawanya dengan Next menjadi operasional sistem yang digunakan Apple sampai saat ini. Jika tidak pernah disingkirkan oleh Apple, Steve Jobs tak akan pernah mendirikan Next. Dan tanpa adanya Next, tak akan ada produk-produk seperti iPhone, iPad yang kita kenal selama ini. Jika tidak pernah disingkirkan oleh John Sculley, Steve Jobs tak pernah membeli Pixar dan mungkin tak pernah menjadi seorang bilioner. So, apakah Steve membenci John Sculley? Hanya Steve Jobs yang tahu. So, friend, nothing is what it seems. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi yang maknanya seperti apa adanya. Demikian pula tidak ada seorang pun yang hadir dalam hidup kita memberikan makna seperti apa adanya. Entah apa yang dilakukan pada kita saat ini hal yang menyenangkan ataupun tidak. Sebab semuanya itu baru bisa kita pahami kelak. Maka untuk setiap rasa kecewa, benci, marah, dibuanglah. Dan untuk setiap rasa bahagia dan sukacita yang sedang kita alami saat ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, dinyalakan notifikasinya, di-like, di-share, dan di-komen. Jumpa lagi dengan saya pada video berikutnya. And I hope you all have an amazing and fantastic day. Salam.